teman-teman sahabat Big Series. Alhamdulillah baik. Baik, Alhamdulillah, Ibu. baik. Alhamdulillah, baik. Alhamdulillah. Baik nih, saya punya pantun untuk Bapak Ibu sahabat Batik Series peserta webinar pada malam hari ini. Boleh ya? Anak-anak Silakan. main kelereng. Main Cakep, kelereng di garasi. Guru-guru cakep. hebat bukan kaleng-kaleng. Guru hebat terus berinovasi. Baik, Hmm, selamat datang sahabat Batik Series Banyuasin berbagi praktik baik dalam webinar komunitas guru penggerak Banyuasin. Webinar Batik Series ini diselenggarakan oleh komunitas guru penggerak Banyuasin bekerja sama dengan Balai Guru Penggerak Provinsi Sumatera Selatan yang pada malam hari ini telah masuk pada series kelima sebagai bentuk kontribusi aktif para guru penggerak dalam peningkatan mutu pendidikan khususnya pendidikan di Kabupaten Banyuasin. Perkenalkan saya Novi Fajarita, guru SD Negeri 20 Talang Kelapa. Saya adalah guru penggerak angkatan 4. Saya juga pengajar praktik angkatan 10 Kabupaten Banyuasin. Insya Allah hari ini akan memandu teman sahabat Batik Series semua dalam webinar Batik Series kelima pada malam hari ini dengan judul Membuat Pembelajaran yang Seru dengan Menciptakan Games dan Media Ajar untuk Melatih Computational Thinking dengan Scratch. Baik, pertama-tama saya menyapa Bapak Ibu guru, Bapak Ibu semuanya yang telah hadir pada webinar Batik Series pada malam hari ini. Yang terhormat Ibu Dr. Anda Ohorela Erma MIKOM selaku Kepala Balai Guru Penggerak Sumatera Selatan. Apa kabar Ibu? Alhamdulillah sehat. Apa kabar Alhamdulillah Bunda? sehat ya Bu. Iya. Baik, yang kami hormati Bapak Ibu dari tim BGP juga yang mungkin turut hadir, yang terhormat juga Bapak Ibu dari Dinas Pendidikan, pengawas Dinas Pendidikan Kabupaten Banyuasin serta pengawas yang juga turut hadir dalam webinar kali ini. Yang kami hormati Bapak M. Nuril Yunus selaku Koordinator Guru Penggerak Kabupaten Banyuasin. Kemudian yang kami hormati pula narasumber kita pada hari ini, Bapak Anto Suryonegoro, SPD MKOM, selaku narasumber pada pagi hari ini. Kemudian tak lupa Bapak Ibu peserta webinar Batik Series yang berbahagia. Mari bersama-sama kita buka webinar pada malam hari ini dengan melafazkan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Oke. Sahabat Batik Series yang berbahagia, marilah bersama-sama kita menyanyikan lagu Indonesia Raya. Hadirin dapat duduk dalam posisi tegak. Silakan, Mbak Amel. Di sanalah aku berdiri, jadi
Selanjutnya, sambutan arahan dari Kepala Balai Guru Penggerak Provinsi Sumatera Selatan sekaligus membuka webinar Batik Series 5 ini. Yang terhormat Ibu Ohorela Erma MIKOM, kami silahkan. Iya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Selamat Wabarakatuh. malam, salam jumpa, salam sejahtera untuk kita semua. Terima kasih Mbak Novi, moderator kita pada malam hari ini. Mas Nuril mana ya? Ah, Ini Bu, belum terima lihat kasih Bu. wajahnya. Iya. Tentunya saya ingin menyapa Mas Nuril, Muhammad Nuril Yunus, SOM, yang merupakan eh, apa ya, koordinator untuk batik Banyu Asin Berbagi. berbagi ya. Dan ini merupakan series kelima. Saya itu sampai lupa. Ini series keberapa? Oh, series kelima. Eh, Alhamdulillah Ibu. Iya, tentunya saya ingin menyapa juga rekan-rekan guru semua. Ini luar biasa ini ya malam hari ini. Tadi waktu saya buka masih ada nggak sampai 10. Ini sudah sampai 59, 60 tadinya 59. Luar biasa. Eh, Kegiatan yang diprakarsai oleh teman-teman Banyu Asin. Dan tentunya ini menjadi penyemangat bagi kita semua. Bapak Ibu, kebetulan saat ini BGP sedang sibuk-sibuknya. Jadi kita seperti biasa masih mengawal beberapa program prioritas dan sekarang ini sedang berproses untuk penilaian apresiasi untuk guru dalam rangka Hari Guru Nasional tahun 2023. Jadi saya berharap Bapak Ibu sering-sering standby ya, jangan kemana-mana. Kalau toh kemana-mana, jangan lupa bawa paket data karena nanti dalam waktu dekat akan diumumkan. Dan tentunya setelah pengumuman pertama itu ada seleksi untuk 10 terbesar. Dan 10 terbesar itu akan langsung diwawancarai. Jadi mungkin ketika surat itu kami turunkan, ini karena memang kasih waktu yang mepet sekali. Jadi ketika nanti keputusannya turun, mungkin dalam hitungan 1 hari, kadang juga mungkin nggak sampai 1 hari, itu ada info bahwa kita akan melakukan wawancara by daring. Sehingga nanti mohon teman-teman untuk selalu standby ya. Dan mudah-mudahan ini yang ada di sini ada bagian yang juga ikut dalam kegiatan dalam rangka untuk apresiasi Hari Guru. Ingin Bu. Nah, Bapak Ibu, tentunya, ada yang telanjang nih. Nah, Bapak Ibu, tentunya saya bangga ya dan berterima kasih karena eh, Kombel Batik ini luar biasa dilakukan secara kontinu dan memang ini butuh komitmen bersama ya. Kalau misalkan kita sudah sepakat seperti ini, mudah-mudahan juga tidak lantas putus di tengah jalan. Karena tentunya Kombel ini merupakan bagian yang menjadi tolak ukur bagi Kombel sendiri bahwa apakah Kombel ini akan jadi mati suri seperti yang lain. Jadi Mas Nuril tetap dipertahankan. Kalau Allah Ibu. memang ada perubahan waktu diinformasikan sehingga teman-teman yang tadinya mungkin sudah tahu bahwa durasi waktu yang sudah ditetapkan mungkin berpindah hari ataupun berganti hari. Nah, Baik, Ibu. Bapak Ibu,
Tadi sebenarnya saya mau pantun dulu ini sebentar saya. Silakan, Bu. Saya karena sedang ini sedang apa ya? Kita sedang persiapkan segalanya yang terkait dengan apresiasi ini. Jadi rasanya waktu ini begitu sempit banget ya. Jadi ini alhamdulillah untung masih jam 7 karena nanti ada pertemuan sampai jam 8 dimulai. Saya pantun dulu, palinglah enak si mangga udang. Pohonnya tinggi, Oke. buahnya Cakep, lebat. Kami cakep. ucapkan selamat datang untuk Bapak Ibu semua orang-orang hebat. Nah, Bapak Ibu, ya makasih tepuk tangannya. Tentunya kita ini sekarang posisi kita mengetahui bahwa kita ini posisi sebagai seorang guru, di mana kalau kita ketahui untuk abad sekarang ini tuntutannya luar biasa ya di abad ke-21 ini. Tentunya kita ini sebagai guru itu paling tidak kita bisa atau mampu mengembangkan perencanaan pembelajaran secara mandiri dan tentunya dapat mewujudkan instruksional pembelajaran yang tuntas dan efektif. Lalu kita juga diharapkan mampu mengembangkan sikap kepemimpinan. Lalu kita diharapkan mampu berkomunikasi, karena komunikasi ini juga penting ketika harus berhadapan dengan anak didik kita. Usahakan yang menarik, yang menyenangkan, yang efektif, dan tentunya bisa mengkolaborasikan pembelajaran itu sehingga penyampaiannya juga dirasa itu menarik dan mudah. Karena kalau guru itu punya style, biasanya kita itu akan ingat gitu. Dan sepanjang hayat itu tertanam ke dalam otak kita. Oh, guru ini sukanya memberikan lelucon dalam memberikan materi. Oh, guru ininya keras. Oh, guru ini orangnya saklek dan lain sebagainya. Nah, mungkin kita bisa mengubah supaya kesan itu lebih baik karena ketika siswa itu ingat pasti ingat yang buruk dan ingat yang baik. Jadi tampilkan yang terbaik sehingga mereka akan selalu ingat pada apa yang sudah kita persembahkan untuk mereka. Dan guru itu diharapkan mampu mengembangkan sikap kreatif, inovatif, tentunya bagi diri sendiri, dan tentunya diharapkan bisa mendorong bagaimana sikap kreatif itu timbul juga dari siswa. Dan yang paling penting sekarang ini diharapkan juga mampu memanfaatkan metode pembelajaran secara baik dan ini juga tentunya akan mendorong siswa untuk aktif mengkomunikasikan pemikiran dan gagasannya tentunya karena metode pembelajaran itu dan diharapkan juga mampu memanfaatkan berbagai teknologi seperti teknologi komputer, digital, dan pembelajaran yang tentunya pada malam hari ini bagian dari pemahaman atau memanfaatkan berbagai teknologi. Tadi moderator sudah mengatakan bahwa pada pertemuan kali ini akan membuat pembelajaran yang seru dengan menciptakan game dan media ajar untuk melatih computational thinking dengan smart. Ini menjadi hal yang menarik dan tentunya saya juga mengucapkan terima kasih kepada narasumber kita Pak Anto Suryo Nugroho SPD MKOM tentunya Siap. eh, luar biasa berbagi ilmunya pada malam hari ini. Ini menjadi bekal bagi kita semua kalau kita bisa menerima ilmu dan bisa memanfaatkan kepada anak kita, tentunya ini menjadi ladang amal ibadah kita juga dan ladang amal ibadah narasumber juga ketika berbagi praktek baik. Dan harapannya Bapak Ibu ketika nantinya apa namanya bisa mengambil bagian dari kegiatan ini juga bisa memanfaatkan atau mengaplikasikan paling tidak hanya mendengarkan, melihat dan mendapatkan sertifikat. Itu janganlah paling tidak Bapak Ibu juga bisa mengaplikasikan, Bapak Ibu juga bisa membuat
media itu sesuai yang Bapak Ibu dapatkan. Dan paling tidak ketika Bapak Ibu bisa mengkolaborasikan, itu juga lebih baik. Dan paling menarik lagi ketika kita bisa mengimplementasikan dalam pembelajaran kita sehari-hari. Itu yang ingin saya titipkan. Dan di kesempatan ini saya ingin juga mengingatkan Bapak Ibu yang barangkali ada di sini yang belum mendaftar sebagai calon calon guru penggerak. Jadi calon guru penggerak. Jadi insya Allah ini angkatan ke-11 ini akan ditutup tanggal 27. Kalau memang ada yang belum mendaftarkan, segera saja daftarkan. Dan mudah-mudahan nanti Bapak Ibu akan menjadi bagian dari program guru penggerak angkatan ke-11. Mungkin itu Bu Novi. Sekali lagi saya mengucapkan terima kasih. Mudah-mudahan Allah selalu memberikan keberkahan pada kita semua, kesehatan pada kita semua, kekuatan Amin. pada kita semua, dan Amin. keadaan positif lainnya yang tidak bisa kita sebutkan satu persatu. Mudah-mudahan Allah selalu memberikan kepada kita. Salam sehat untuk kita semua. Mudah-mudahan nanti kita bisa bertemu secara luring dalam sebuah kegiatan besar. Kita mau ada simposium, tapi nanti belum tahu nih eh, mengajak pesertanya ini seperti apa. Nanti kita lihat saja nanti ya. Dan barangkali nanti kalau ada yang mau mengkontribusi untuk bagian dari berbagai praktek baik, ya siapkan saja tulisannya sehingga nanti barangkali kalau dikasih kesempatan untuk tampil, Bapak Ibu bisa tampil di kegiatan simposium. Mungkin itu Bu Novi. Ya, Terima Bu. kasih sekali lagi. Saya yakin ibu-ibu Bu Novi ini dan teman-teman ketika berbagi ini sudah meluangkan waktunya cukup baik. Kita tahu nih kalau sudah jam segini nih ibu-ibu pada repot semua ngurusi anak, ngurusi diri sendiri, ngurusi suami. Tapi saya lihat ini sebagian besar juga perempuan nih hadir di sini. Berarti ini perempuan-perempuan luar biasa yang selalu haus ilmu. Terima kasih sekali lagi. Bapak-bapaknya juga terima kasih. Pak Terima kasih, Wahidin, Bu. Pak Siap, Bu. Harrison, Pak Andri, dan semuanya yang tidak bisa saya sebutkan satu-satu. Semoga kita bisa bertemu lagi di lain waktu. Dan salam sehat untuk kita semua. Mohon maaf atas khilaf dan salah. Wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Buka dulu ya. wabarakatuh. Ya, Saya buka Ibu, ya. buka sekalian, tolong. Saya buka ya dengan ucapan Bismillahirrahmanirrahim. Kegiatan pada malam hari ini, batik series kelima, saya nyatakan dibuka. Pohon kelapa, pohon sagung, tumbuh subur di dalam hutan. Cakep. Mari bersama mantapkan pembelajaran paradigma baru guna mendukung kemajuan pendidikan. Terima kasih, salam sehat untuk Ibu. semua. Terima kasih, Bu. Terima kasih Bu Erma telah memberi sambutan, arahan, serta membuka webinar Batik Seri 5 ini. Semoga sehat selalu ya Bu. Amin, amin ya Rabbal alamin. Amin. Saya balas pantun Ibu, burung cendrawasih hinggap di rumah. Cakep. Burung gagak menjadi malu. Terima kasih kami sampaikan kepada Ibu Erma. Semoga berkah dan sehat selalu. Amin, amin ya Rabbal alamin. Doa yang sama ya untuk Mbak Novi dan semua yang hadir di sini ya. Amin. Mari kita saling Terima kasih mendoakan. Ibu. Ya, Mohon waktunya, mohon izin waktunya Ibu Erma untuk kami berfoto bersama terlebih dahulu bersama Ibu dan peserta webinar pada malam hari ini. Mohon Iya. izin. Baik, silakan teman-teman untuk di layar pertama bersiap-siap membuka kamera semuanya, masing-masing teman-teman di layar pertama untuk dapat ditangkap layar oleh host kita. Baik, Ya. bersiap dengan dalam hitungan ketiga, 1, 2, 3. Oke, Baik. berapa layar nih Bu Novi? Ini 101 peserta ini. Alhamdulillah. Itu Mbak Amel ya Pak yang menangkap kameranya ya? Iya, nanti host yang nangkap kameranya. Siap. Ah, Ada berapa mungkin layar ini berarti Pak? belum tahu nih, mungkin siapkan aja senyumnya kali Bu Novi ya. Baik, untuk layar kedua, Ibu. Oh, baru layar kedua. Baik, layar berikutnya siapkan kameranya dan senyum terbaiknya teman-teman sahabat Batik Series. 1, 2, 3.
Baik, dilanjutkan layar ketiga ya Mbak Amel ya. Siapkan kameranya, 1, 2, 3. Layar ke-5 ya Mbak Amel. Mbak Amel ya, 1, 2, 3. Ketiga belum itu dibuka dulu mungkin kameranya Ibu belum banyak ini. Oke, layar Oke, kita ketiga tunggu. belum dibuka kameranya. Iya, Silakan Iya. sahabat Batik kok di Series foto semuanya. kamera tertutup Bapak Ibu. Yang duduk bagian ke belakang nggak kebagian di foto itu. Iya, tuh lihat Pak Ismail Marzuki tuh. Sudah siap dengan senyumannya. Baik, silakan bersiap Di, dengan kamera diulang dan hitungannya senyum Bu. terbaiknya. Iya. 1, 2, 3. Baik. Layar berapa sekarang Mbak Amel? Kelima? Ya, terakhir ya. Ya. Pada layar kelima bersiap kamera semuanya dibuka. Sahabat Batik Series, 1, 2, 3. Bentar Bu. Kita ulangi, 1, 2, 3. Ya. Oke. Terima Oke. kasih. Alhamdulillah. Baik, terima kasih. Ya. Terima kasih Bu Erma telah meluangkan waktu bersama kami, sahabat Iya, Batik Series, komunitas guru penggerak Banyuasin. Terima kasih iya. Terima banyak. kasih banyak. Ya, salam Terima kasih Bu sehat ya. Erma. Ya, Assalamualaikum. Saya izin live ya. Ya, Oh, terima Ya, baik. kasih Bu. terima kasih Ibu, Ibu. terima kasih banyak. Assalamualaikum. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi. wabarakatuh. Baiklah, sahabat Batik Series semuanya. Berikutnya adalah pemaparan materi dari narasumber kita pada malam hari ini bersama Bapak Anto Suryo Negoro, SPDMkom. Beliau adalah guru produktif multimedia dan guru bahasa Inggris tahun 2012 hingga sekarang di SMK Negeri Unggul 2 Banyuasin 3. Beliau juga adalah konten kreator YouTube dari tahun 2021 hingga sekarang. Pengalaman beliau pernah mengikuti dan selalu mengikuti pelatihan narasumber, pernah di Medan, di Yogyakarta, dan beliau adalah penerima beasiswa CS50X Harvard University, dan beliau juga adalah guru penggerak Angkatan 4, serta alumni dari Google Master Trainer Batch 5. Selamat malam Pak Anto, bagaimana kondisinya pada malam hari ini? Sehat ya Pak? Selamat malam Bu Novi, Alhamdulillah sehat Bu Novi. Alhamdulillah sehat. Baik, Pak, tema materi yang akan disampaikan adalah membuat pembelajaran seru dengan menciptakan game dan media ajar untuk melatih computational thinking dengan Scratch. Ya, betul Materi sekali. ini nampaknya sangat menarik nih Pak Anto. Saya jadi penasaran nih. Bagaimana dengan sahabat Batik Seri semuanya? Kebayang nggak sih kalau kita nih guru biasa nih, guru SD seperti saya, bisa membuat game sendiri yang seru dan menyenangkan untuk pembelajaran di kelas? Kebayang kan? Pasti seru banget di kelas. Baik, tanpa memperpanjang lagi Pak, durasi penyampaian materi Bapak pada malam hari ini adalah 45 menit ke depan. Dan nanti sahabat Batik Series dapat mengajukan pertanyaan melalui kolom chat dengan format nama, underscore instansi, lalu underscore pertanyaannya. Atau nanti bisa Bapak langsung, sahabat Batik Series langsung raise hand untuk mengajukan pertanyaan secara langsung. Kepada yang terhormat Bapak Anto Suryo Negoro SPDMkom, kami silahkan. Oke, bentar Ibu ya, saya suspend dulu. Siap. Apakah sudah muncul Bu? Sudah Pak? Sudah, oke. Sudah muncul Bu ya? Sudah Pak? Sip. Nah, siap. Oke, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Waalaikumsalam Bapak Ibu, warahmatullahi sahabat wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga semuanya dalam keadaan sehat walafiat. Oke, pada kesempatan kali ini dengan saya kita sama-sama belajar bagaimana kita mencipta games dan media ajar lainnya untuk melatih computational thinking menggunakan Scratch. Oke, kita lanjut. Sebelumnya izinkan perkenalkan nama saya, Bapak Ibu. Nama saya Anto Suryo Negoro, SPDMkom. Saya beralamat di Setio, Jalan Simpang Sedang. Kemudian saya
tugas di SMK Unggul Negeri 2 Banyuasin 3, ada beberapa pelatihan tambahan yang saya laksanakan, yaitu narasumber, kemudian beasiswa CSPTX Harvard University, Penggerak Angkatan 4, Google Master Trainer, dan lain-lain. Oke, untuk lancarnya webinar malam ini, Bapak Ibu, dimohonkan hati dan pikirannya fokus kepada materi ini, kemudian siapkan juga catatan, seandainya nanti perlu, kemudian mikrofonnya tolong dinonaktifkan. Nanti akan ada sesi tanya-jawab di akhir dari webinar ini. Oke, ini saya mulai dari cerita dulu Bapak Ibu ya, karena ini semuanya berkaitan. Jadi Scratch ini adalah suatu program yang melatih computational thinking untuk programmer. Jadi bentuknya nanti coding, bentuknya blok. Jadi ini diprakat saya di awal mulai oleh Mas Menteri Nadiem. Mas Menteri Nadiem ini menjajaki kerjasama pendidikan tinggi dengan universitas top dunia Amerika Serikat. Nah, di sini Mas Nadiem menyatakan Mas Nadiem ini suka orang berbicara tentang literasi digital. Misalnya mendidik anak untuk paham tentang hoax, sosial. Oke, itu juga hal yang penting. Tapi literasi digital yang sesungguhnya adalah kemampuan untuk menggunakan digital tools agar bisa menciptakan produk teknologi digital yang dibutuhkan masyarakat. Nah, ini Bapak Ibu sekalian juga di sini ada program. Oke, di sini ada Nah, ini dari Instagram Bapak Ibu ya. Nanti silahkan diikuti. Kemarin sudah dibuka pendaftarannya. Di Banyuasin ini kemarin Alhamdulillah Pak Dodi kemarin lanjut ke lulus di tahap administrasi. Tapi nggak tahu tuh lanjut lagi atau enggak. Semoga saja nanti ada lagi program yang seperti ini lagi. Jadi ini dibuka untuk guru Bapak Ibu. Jadi Bapak Ibu guru umum bisa mendaftar ini. Tapi karena dia bentuknya masih belajar dengan Universitas Harvard, jadi memang yang dibutuhkan di sini adalah skill bahasa Inggrisnya Bapak Ibu, juga TOEFL, karena full belajarnya adalah bahasa Inggris. Jadi ini adalah yang dicetus oleh Mas Menteri Nadiem. Jadi diharapkan nanti guru maupun siswa bisa menciptakan produk teknologi digital yang dibutuhkan masyarakat. Oke, kita lanjut lagi. Oke, di sini ada beberapa dokumentasi yang telah saya lakukan di CS50X ini. Nah, di sini kemarin alhamdulillah saya lolos setelah mengikuti tahapan administrasi, kemudian tahapan wawancara, kemudian saya beserta kawan-kawan dari 150 orang dari seluruh Indonesia ini, alhamdulillah saya ikut terpilih mewakili Banyuasin kemarin. Di sini kami yang lulus itu hanya 130, agak sedih juga Bapak Ibu. Karena 20-nya itu kena kayak kena penalti oleh Harvard karena ada kayak codingnya tuh kayak hampir sama kayak gitu. Jadi di tengah jalan tuh kena ini. Oke, di sini ada Mas Menteri Nadiem berbicara dengan Profesor David Malan ini. Alhamdulillah dari Harvard-nya langsung ke Jakarta Intercultural School. Ini sekolah mahal Bapak Ibu ini. 50 juta per bulannya untuk SMA-nya. Mahal sekali. Oke, lanjut lagi Bapak Ibu ya. Nah, ini kita lanjut karena ini semuanya berkaitan Bapak Ibu ya. Jadi apa itu CS50X Harvard University? CS50X merupakan kursus pemrograman yang ditawarkan oleh Universitas Harvard bagi peserta dengan atau tanpa pengalaman pemrograman sebelumnya. Materi kursus meliputi berpikir algoritmik, pemecahan masalah, dan penggunaan bahasa pemrograman seperti C, Python, SQL, JavaScript, CSS, dan HTML. Kemudian CS50X ini sebenarnya di dalamnya itu yang dipelajari adalah coding Bapak Ibu. Jadi coding ini tujuannya adalah sebagai bentuk komunikasi yang dilakukan oleh manusia terhadap mesin komputer
untuk melaksanakan tugas tertentu atau memecahkan suatu masalah, website atau program aplikasi merupakan produk yang diperoleh dari kegiatan coding. Nah, jadi apa yang kita klik sekarang ini adalah hasil dari coding semua. Dari Zoom-nya, kemudian dari sistem operasinya, dari OS-nya, kemudian dari PowerPoint, Canva, segala macam itu semuanya dari coding Bapak Ibu. Jadi nanti diharapkan kita bisa membuat yang seperti itu. Oke, ini yang saya rasakan kemarin 6 bulan pelatihan secara daring, Ibu, secara daring langsung diajar oleh pengajar dari sana, full bahasa Inggris. Yang saya rasakan itu yaitu week 0 ya. Jadi ini diawali dari ada 9 week. One week-nya itu bisa jadi 2 minggu seperti itu ya. Jadi week di sini bukan berarti dalam 1 minggu penuh, tapi bisa jadi 2 minggu seperti itu. Jadi week 0 ini adalah Scratch yang saya pelajari. Ini yang akan kita pelajari Bapak Ibu. Karena di sini yang bagian paling menarik Bapak Ibu. Ketika kita masuk ke C nanti itu sudah mulai pening. Kayaknya saya merasa salah masuk kursus pas masuk di C ini. Saya sudah mulai pusing semua ini Bapak Ibu. Jadi saya akan memberikan hal yang menarik saja pada malam ini. Oke, lanjut lagi. Ini sampai 6 bulan Bapak Ibu, ada sampai 9 flash, kemudian ada tes, ada final project juga. Oke, yang ini yang telah dipelajari yaitu Scratch, C program, Python, HTML, JavaScript, SQL database, kemudian menggunakan toolnya Visual Studio Code dan GitHub. Oke, ini alhamdulillah Bapak Ibu, inilah hasil dari 6 bulan yang kemarin itu dapat sertifikat dari Harvard dengan Web Hunter, alhamdulillah, dengan pujian dari Harvard. Oke, kemudian kita coba masuk ke Indonesia nih Bapak Ibu ya. Apa sih peluang coding itu? Bagaimana sih peluang coding itu sebenarnya di Indonesia? Sebenarnya peluang coding di Indonesia ini sangat besar sekali Bapak Ibu. Jadi Indonesia darurat programmer, profesi yang lagi hype. Nah, ini ada artikel yang menyatakan seperti itu. Indonesia darurat programmer, profesi yang lagi hype. Sementara ini berbanding terbalik Bapak Ibu dengan gaji per bulan yang bisa dihasilkan oleh programmer. Ini kalau kita nih mungkin nggak jadi lagi ya programmernya, mungkin anak-anak kita nanti diharapkan bisa menciptakan aplikasi-aplikasi, kita latih computational thinking mereka seperti itu. Ini untuk mobile developer aja untuk junior 7-20 juta Bapak Ibu. Ini besar-besar sekali. Oke, kita lanjut lagi. Oke, kemudian kita masuk ke Scratch Bapak ya. Scratch adalah bahasa pemrograman berbasis visual yang interaktif dan fun. Dengan Scratch kita bisa membuat animasi, permainan, dan kreasi menarik yang lain. Scratch memudahkan programmer dalam membuat program tanpa perlu khawatir dengan penulisan sintaksis, karena tidak perlu menulis kode, hanya dengan drag and drop blok-blok kode yang sudah disediakan, kemudian disusun dan membentuk sebuah logika yang bisa dijalankan sehingga menjadi program. Bahasa pemrograman ini dibuat oleh MIT Media Lab dari Massachusetts Institute of Technology yang dirancang untuk anak umur 8-16 tahun. Meskipun begitu, setiap orang dari segala umur bisa menggunakan Scratch sebagai media pembelajaran. Bahasa pemrograman ini bisa menjadi pilihan programmer pemula untuk berlatih computational thinking. Oke. Kemudian mengapa harus Scratch? Nah ini ya. Scratch memungkinkan guru membuat pelajaran konseptual dan visual serta tugas lab science dengan animasi yang membantu memvisualisasikan konsep yang sulit. Dalam ilmu sosial, instruktur dapat membuat kuis, permainan, dan tutorial dengan elemen interaktif. Kemudian Scratch ini bisa offline maupun online. Kemudian pembelajarannya berjenjang. Jadi setelah mempelajari Scratch ini, kalau nanti berminat bisa lanjut lagi ke tahap yang selanjutnya seperti yang tadi ya, ke C, kemudian ke Python, kemudian lanjut lagi itu tahapannya berjenjang. Jadi tidak sia-sia belajarnya. Kemudian Scratch ini mudah dan menyenangkan dipelajari. Oke, di sini ada contoh karya Scratch. Kita coba saksikan Bapak Ibu ya. Kita coba saksikan ini. Ada beberapa dari anak-anak ini Bapak Ibu dari umur 8-16 tahun itu dia sudah bisa buat Scratch ini. Kita coba saksikan Bapak Ibu.
Ini game menggunakan total physical response. Jadi badan kita bergerak. Oke. Kemudian, nah yang ini gamenya apa idenya itu game ada anjing itu sambil berjalan nanti ada pertanyaan kemudian jawabannya disundul kayak gitu Bapak Ibu. Jadi idenya seperti itu. Nah, ini kita bisa buat juga game yang seperti ini. Jadi saya menampilkan contoh-contoh karya Scratch. Nanti Bapak Ibu seandainya punya ide nanti tinggal kita realisasikan saja seperti itu. Jadi ini ada ide-idenya seperti itu. Ini ada oke, kemudian kita lanjut lagi ya. Nah, di sini game juga ya yang kayak zaman dulu itu tembakan apa itu burung itu hunter itu ya. Kayak hunter. Angry Bird, Pak. Ya. Nah ini dibuat oleh siswa anak-anak ini. Jadi anak-anak aja sudah bisa buat yang seperti ini. Kita pasti guru pasti bisa lah. Ini pemenang dari 5 Scratch ya di Indonesia. Nah ini mungkin temanya tema kebersihan lingkungan. Jadi kayak main mobil kemudian dibuat sampai ke pembuangan sampah seperti itu. Ini dibuat oleh siswa-siswa. Mangkonya tuh. Nah ini sama ya kayak tadi ya. Jadi anak-anak mengakses langsung dari hanya ya Pak ya? Iya dibuat menggunakan Scratch. Nanti tinggal di share aja linknya di Google Sheet bisa kayak gitu. Nah ini idenya tuh mengkategorikan sampah yang tadi ya. Oh iya. Nah, kayak gitu. Ini jadi tergantung ide kita Bu. Nah ini mengkategorikan sampah juga. Nah sampah apa kayak gitu kan jadi edukasi juga bisa. Ini organik atau anorganik seperti itu. Nah ini ngangkut sampah ya ditumpulnya sampahnya. Oke, ini. Nah ini sampah di apa? Di sungai. Driver. Oke. Driver. Oke. Tembak-tembakan organik. Ini anak ibu yang buat keren ya. Buat menggunakan Scratch. Jadi ini seperti soal ini ya. Jadi menanyakan dulu namanya, kemudian ada soal tuh planet terbesar di sistem tata surya adalah nanti dicek jawabannya kalau benar dia betul ada tanda betul, kemudian kalau salah dia silang kayak gitu. Idenya seperti itu. Oke, nah itu kalau salah ya. Kemudian di sini juga ada kayak mudah, sedang, sulit ini bisa dipilih seperti itu. Jadi sesuai dengan ide kita, Bapak Ibu, bisa kita buat nanti. Kemudian, nah ini kayak soal ini misalnya ketikan jawaban Anda A, B, C, D. Yang diketik ini ya B, salah seperti itu. Oke, ini bisa diterapkan juga nih untuk anak-anak SD. Senang nih. Dia memasangkan apa? Gambar dengan ini ya, dengan teks ya. Nah, ini bisa juga. Oke. Oke, yang ini matematika jadi idenya menanyakan 5 kali 2 berapa? Kita jawab, wah kamu pintar. Jadi kucingnya loncat kalau dia benar. Kemudian kalau misalnya salah nanti kucingnya gimana itu coba ya. Gitu. Kalau salah
Nah, kalau salah ditinggalnya tidur. Oke, itu ide-idenya Bapak Ibu ya. Jadi ide-ide itu nanti terserah Bapak Ibu itu ide-idenya. Jadi kita coba aplikasikan, kita coba membuat jadi sebuah game. Oke, seperti itu Bapak Ibu. Kita lanjut ya. Oke, di ini Ibu Novi apakah jelas suara saya? Jelas Pak, jelas. Silakan lanjutkan Pak. Ibu Eni minta tolong dibagikan link Padletnya Bu Eni. Udah, Pak. Di apa? Nah, sudah ya. Oke, Bapak Ibu, saya minta untuk mengisi KWL chat-nya ya. Jadi yang diisi K dengan W dulu. K itu apa yang Ibu ketahui tentang Scratch. Setelah saya tadi menjelaskan, apa sih yang Ibu ketahui tentang Scratch. Kemudian W, want to know. Jadi apa yang ingin Ibu ketahui lagi tentang Scratch. Jadi tuliskan di situ, nanti akan saya baca. Sudah di-share tadi Bu ini ya? Sudah Pak, silakan. Sudah. Silakan Ya. sahabat Batik Series untuk mengakses Padletnya pada kolom chat. Aduh, mana ya Mbak ini? Boleh ditampilkan lagi Pak pertanyaannya Pak? Siap. Jendela tab Surabaya. Oke. Oke, ini sudah tampil Bu. Bu Novi sudah tampil ya? Sudah Pak. Oke, ini ada yang diisi yang K dengan W aja Bapak Ibu ya. Yang L-nya nanti kalau sudah kita belajar nanti diisi di bagian L itu apa yang sudah kita pelajari kayak gitu. Oke, yang sudah diketahui ya. Scratch itu adalah coding dasar. Oke. Kemudian Scratch itu adalah media pembelajaran dengan game interaktif. Oke. Kemudian apalagi nih Scratch itu? Scratch adalah program game yang dapat digunakan untuk anak-anak, benar. Bisa juga untuk dewasa, Bapak Ibu. Kemudian coding dasar, oke. Bahasa pemrograman untuk pembelajaran, oke. Pelajaran menggunakan game, platform pembuat coding, permainan yang mudah menyenangkan, oke. Bahasa pemrograman visual, membuat games, wah banyak sekali, ini benar semua ya. Oke, terima kasih. Sekarang kita coba apa sih yang ingin dipelajari dari Scratch ini? Apa yang pengen diketahui? Want to know. Tahap pembuatan game menggunakan Scratch. Oke, nanti akan kita jelaskan tahap pembuatan game menggunakan Scratch. Kemudian bagaimana cara membuatnya? Ya, media pembelajaran berupa games. Oke. Bagaimana cara membuat gamenya? Ya. Bagaimana saya bisa membuat game? Oke. Bagaimana cara menggunakan Scratch dan membuat games menarik? Siap. Gimana caranya? Oke. Nah, bagaimana untuk membuat game untuk pelajaran matematika untuk tingkat SMA? Sesuai ide Bapak, itu Bapak Wahidin. Bagaimana menggunakan Scratch untuk membuat game? Oke, nah ini kayaknya semuanya tertarik untuk membuat game ya. Oke, sekarang kita lanjut lagi ke materi. Saya tutup dulu. Stop sharing lagi ya. Oke, sorry. Oke, kita lanjut lagi. Sudah tampil, Ibu? Sudah Novi? Pak, sudah tampil. Oke. Untuk materi Scratch-nya Bapak Ibu bisa mengakses di HP maupun di laptop ya. Bisa mengakses langsung di SID Galeri Anto. Nah, di situ sudah saya masukkan
contoh game yang saya buat beserta link gamenya, nanti bisa Ibu copy dan Ibu modifikasi itu game saya tadi. Kemudian ada juga link website Scratch saya masukkan di SID Galerianto ini. Kemudian tutorial pembuatan game pembelajaran yang saya buat menggunakan Scratch. Oke, saya buka aja langsung ya. Silakan Pak. SID-nya. SID Galerianto ya. Ibu Nopi mau informasi berapa lagi waktu kita? Masih 30 menit Pak. Silakan. Oke. Nah, di sini tadi yang ketika SID Galerianto ini dibuka, dia sudah saya tautkan game saya yang saya buat, Bapak Ibu di Google Sheet. Jadi nanti Bapak Ibu bisa tuh kalau buat game langsung diletakkan di Google Sheet. Jadi ketika siswa mengakses, oh ini banyak sekali game yang telah dibuat Bapak Wahidin misalnya. Wah, banyak, nanti tinggal pilih siswanya Pak. Nah, di Google Sheet kan sudah ada dia. Oke. Ini bisa kita langsung play di HP itu bisa Bapak Ibu di play. Oke, atau saya kunjungi langsung di ini game yang link dari game ini ya. Saya langsung kunjungi saja. Kemudian saya jelaskan lagi di bagian bawah sini ada website dari Scratch-nya, Scratch Online. Kemudian ada link untuk download Scratch-nya secara offline. Dan di sini adalah saya buat kemarin itu saya sempatkan membuat tutorialnya Bapak Ibu. Jadi tutorial membuat game seperti saya ini. Jadi yang saya ini, saya ketika membuat game ini, saya buatkan tutorial di sini. Nah, nanti bisa Bapak Ibu lihat di YouTube saya ini Bapak Ibu. Oke, kita coba ya. Iklan. Iklan. Mohon izin Pak Anto, tadi SID Galeri Anto-nya bisa dituliskan di kolom chat biar teman-teman bisa langsung mengakses di komputer masing-masing mungkin. Siap. Bisa Ibu ditulis atau gimana? Ditulis ya Pak. STTID. Tadi saya coba Pak, tadi saya coba sudah, tapi tidak bisa. Di ini tulisnya jangan di bagian search-nya, tapi di bagian atas itu, bagian dari web. Nah, bagian atas ini tulisnya. Di bagian atas ini Ibu, SID, s.id/Galerianto, atau Bu ini bisa dikopikan ke link ke Zoom ya. Atau saya coba tulis saja di ini. Oke Pak, masuk. Masuk bisa? Bisa. Ya. Dibantu dituliskan aja Bu di chat mungkin Bu. Baik. Sudah, Oke. Pak. Ya. Udah. Oke, jadi di situ Bapak Ibu sudah ketika nanti tekan YouTube di situ ada tutorialnya, ada 41, 42 sampai 44 sampai selesai. Itu saya membuatnya kisaran waktunya 50 60 sejaman. 1 jaman saya membuat game itu, game dinosaurus itu. Oke, di mana tadi ya? Oke, ini di Galerianto tadi ya. Oke, kita lanjut lagi di bagian ini tadi. Oke, di sini tadi sudah saya jelaskan ada contoh game yang saya buat. Kemudian ada link website Scratch-nya. Tutorial pembuatan game yang saya buat menggunakan Scratch. Nanti bisa ditonton aja Bapak Ibu, karena kalau misalnya menjelaskan secara keseluruhan nanti waktunya habis kalau di sini. Tapi nanti akan saya jelaskan konsep-konsep dasarnya aja. Buat mak nanyo, yang mahal tuh ini kepalanya nih nah. Iya, oke. Betul Bu. Ibu Eka. Oke, siap. Sudah Bu ini? Masih ada waktu. Tampil ya? Sudah tampil. Tampil ya? Tampil. Tampil Pak. Masih ada waktu, Ya. silakan. Ini offline
offline-nya tadi sudah saya sertakan juga di galeri Anto tadi ya. Kemudian online-nya. Jadi Scratch ini bisa kita gunakan secara offline maupun online. Jadi dengan offline tadi kita akses saja yang sudah saya sediakan tadi, linknya kemudian di-download di PC, kemudian diinstal, next, kemudian finish kayak gitu ya. Nanti tinggal buat aja. Kemudian kalau di online, kita visit link online-nya, bisa saja Bapak Ibu langsung saja dikunjungi ya. Dikunjungi kalau di Google itu langsung saja Bapak Ibu cari aja Scratch, nanti muncul. Scratch muncul. Ya, Scratch. Nah, ini bagian atas ini adalah link Scratch-nya Bapak Ibu. Ya. Ini nanti silahkan daftar dulu. Jadi semua project yang Bapak Ibu simpan, Bapak Ibu kerjakan nanti akan tersimpan di cloud. Jadi kita bisa meneruskannya lagi di tempat lain seperti itu ya. Jadi Bapak Ibu yang mau baru mulai nanti silahkan di join Scratch aja, join Scratch, kemudian buat username dan password. Sesimpel itu aja Bapak Ibu. Jadi buat username kemudian password, kemudian nanti konfirmasi email seperti itu. Sesimpel itu. Kalau sudah membuat akun, oke, nanti tinggal sign in aja seperti ini ya nanti ya. Nah, tinggal sign in aja Bapak Ibu. Sign in, kemudian masukkan username dan passwordnya, kemudian sign in. Oke, seperti itu. Jadi langsung dipilih di bagian sini. Kita pilih create. Nah, nanti akan tampil jendela untuk membuat dari project-nya kita nanti. Nah, seperti itu. Nah, seperti itulah Pak. Nah, jadi bisa offline dengan cara mendownload dulu, kemudian diinstal di komputer. Nanti tampilannya akan sama seperti ini. Kemudian bisa online juga dengan langsung sign in, sign up, kemudian sign in. Nah, di sini nanti file-filenya akan disimpan semua di sini ya. Ada si project page ini. Di sini file-file saya banyak. Kebanyakan ini kopian dari dinosaurus kemarin ya. Jadi kayak ada yang kurang baik, saya copy lagi seperti itu. Tapi takutnya nanti merubah yang lain, jadi saya copy seperti itu. Nah, ini bisa kita lihat ya. Jadi Bapak Ibu sebenarnya bisa juga di bagian Scratch ini, di depan ini banyak sekali Bapak Ibu. Ada animasi, kemudian ada game-game, itu bisa Bapak Ibu lihat semua. Kode-kodenya itu bisa Bapak Ibu intip istilah katanya ya. Bisa Bapak Ibu copy juga. Misalnya kayak game apa ya? Misalnya ini zebra ini ya, misalnya. Saya pilih zebra, kemudian ini. Nah, zebra komedi ya misalnya. Oke. Nah, ini coba kita lihat dulu. Nah, ini dia cerita animasi kayaknya. Sebuah kartun jenaka. Suaranya masuk nggak, Bu? Masuk, Pak. Oh, masuk ya? Suaranya tidak, suaranya. Tidak terdengar suaranya. Suaranya tidak, Pak. Tidak terdengar Pak Anto suaranya. Cuma kelihatan gambar. Ini masuk Pak. Oke. Ini bisa kita lihat ini kode-kodenya di pilihan di sini Bapak Ibu, di si Insight ini. Kita lihat ke dalamnya. Apa sih yang dilakukan, apa sih yang dibuat oleh orang ini sampai permainan ini sebagus ini. Nah, di sini kan ada kode-kodenya Bapak Ibu tuh. Kita bisa lihat tuh. Jadi ketika diklik, tunggu dulu 3,2 detik, kemudian atur voice ke tenor, kemudian bicara cause I am a zebra, kemudian kayak gitu. Jadi intinya seperti logika seperti itu. Jadi ini zebranya bicara seperti itu, kemudian kudanya juga lain lagi bicaranya seperti itu. Oke. Luar biasa, sulit, menarik. Oke, bentar ya, kita lanjut lagi ya. Oke. Nah, ini tampilan dari yang setelah kita create tadi, ini tampilannya. Jadi di bagian sini tadi adalah menu bar, ada file, edit,
di file ini nanti bisa kita import Bapak Ibu ketika kita mengerjakannya secara offline. Kemudian kita mau pindahkan ke online bisa itu. Jadi kita ekspor dulu, kemudian kita import di online-nya. Jadi script-nya akan tetap seperti itu pekerjaan kita. Jadi kita bisa lakukan secara offline maupun online. Kemudian di bagian sini ada blok-blok menu. Blok-blok inilah menu inilah nanti perintah-perintahnya. Jadi motion ini misalnya pergerakan, look sini kelihatan. Jadi pergerakan misalnya bergerak ke kiri, bergerak ke kanan, ke atas, ke bawah, seperti itu. Berputar. Kemudian look sini kelihatannya, misalnya tampilannya mau kita ubah. Jadi pakai kostum satu misalnya gini, kostum 2 seperti ini. Jadi kalau kita ganti-ganti jadi seperti ini kayak gitu Bapak Ibu. Nah, di looks kemudian di sound kita bisa menambahkan suara juga. Misalnya kita klik ini apa? Kucingnya misalnya meong seperti itu. Dan eventnya control, sensing. Nah, ini sebelah kiri ini adalah blok-bloknya Bapak Ibu. Kemudian di sini adalah sprite. Kemudian di sini adalah tampilan dari game kita nanti. Oke. Sekarang kita langsung buat ya Bapak Ibu ya. Kita coba buat game. Kita coba mulai dari awal maksud saya. Jadi akan saya jelaskan bagaimana cara kita membuat. Jadi tampilan awalnya seperti ini. Sorry saya ulang lagi ya. Nanti di bagian awalnya akan muncul tutorial, bisa Bapak Ibu lihat tuh kayak ini misalnya ada tutorialnya ini Bapak Ibu. Nah, bisa buat kayak gitu. Tuh. Nah, ini diajarinya sebenarnya. Tuh, ketika diklik Nah, seperti itu ya. Jadi di situ nanti ada tutorialnya. Kemudian Oke, sekarang kita coba buat could not create the project based type. Oke, kita coba sketch dulu. Ini di sini banyak tutorialnya. Bagaimana cara membuatkan blog ya. Ini kayaknya tutorialnya ini get started nih. Kita close aja ya. Oke, sekarang ini tampilan awalnya. Jadi ini bisa kita ubah ke bahasa Indonesia. Seandainya agak takut dikit pakai bahasa Inggris, bisa pakai bahasa Indonesia. Di sini ada pilihan di bagian ini ya, settings kemudian language. Di sini ada bahasa Indonesia tuh bahasa ya. Bahasa di atas ya. Ada kelihatan nggak Bu Novi? Oh ini bahasa Indonesia ya. Oke. Nah ini di sini bisa langsung kelihatan semua ya. Ada Pak. Ada gerakan, ada tampilan. Ini sebenarnya sekali. Ketika kita pilih gerak 10 angka, nanti dia akan gerak tuh. Tuh Bu ya. Tuh. Gerak dia. Iya. Kalau kita mau mundurkannya, pilih kita tulis min 10. 10 maka dia akan mundur. Nah seperti itu. Jadi tinggal kita tambahkan ide aja, misalnya si kucing ini mau ngapain kayak gitu. Kemudian mau menambahkan misalnya spread, itu yang disebut dengan spread ya. Spread itu adalah, ini banyak pilihannya di sini. Ada kayak orang, kemudian ada binatang seperti itu. Misalnya kita pilih kelelawar ya. Kita pilih kelelawar. Oke, ini kelelawar ya. Kelelawar ini ada beberapa kostum. Ini dipilihnya di kostum ini. Pilihannya di kostum ini. Nah, ini ada kostumnya bisa berganti-ganti. 1, 2, 3, kemudian 4. Ketika itu diputar secara kontinu, maka dia akan menjadi sebuah animasi. Jadi dia seperti terbang seperti itu ya. Oke, di sini ada juga suara. Nanti Bapak Ibu bisa juga menambahkan
foto-foto atau gambar-gambar spread lain, misalnya di-download di Canva, bisa di-download di kemudian dimasukkan di sini. Jadi hal-hal yang baru seperti keinginan Bapak Ibu lah. Bisa tambahkan sketnya nanti. Oke, ini kita coba ya. Oke, saya coba ingin membuat si kelelawar ini berganti kostum. Jadi kita pilih di tampilan. Oke, tampilan. Jadi kayak misalnya ganti kostum ke ini ganti kostum ke bat B misalnya. Nah, ganti kostum ya. Kemudian kita pilih lagi ganti kostum ke bat C ya. B, C, oke. Coba lagi. Nah, kemudian kita pilih lagi ganti kostum ke bat D. Oke, ini terlalu cepat. Jadi kita kasih kayak jeda waktu. Kita kasih jeda waktunya di bagian kejadian ya. Coba lihat dulu di bagian mana ya waktu, tunggu. Tunggu sampai, nah ini tunggu ya. Tunggu 1 detik misalnya. Jadi ketika B itu di posisi itu, kemudian tunggu 1 detik dulu, kemudian pindah ke C, pindah ke D lagi kostumnya seperti itu. Ini bisa kita ubah juga, misalnya 1 detiknya terlalu lama, bisa kita ubah menjadi 0, seperti itu. Oke, ini kita coba ya. Nah, ini kan dia agak patah-patah ya. Jadi kita ubah misalnya 0,0,3 misalnya. 0,3. Oke, saya coba. Oke. Nah, ya ini sudah mulai itu. Mau semut lagi 0,2 coba. 2. Oke. Nah, ya. Berarti A aja yang belum ya. Kita coba dulu A dulu, ganti kostum ke A. Ganti kostum ke A. Cara memasukkan blok ini tinggal ditarik-tarik aja Bapak Ibu ya. Tapi kalau mau melepaskannya ditarik di bagian bawahnya, nah seperti ini. Nanti kalau mau dipasangkan lagi seperti ini, tinggal tarik-tarik aja Bapak Ibu. Kalau mau dibuang tinggal tarik aja ke bagian sini, nanti dia akan hilang. Nah, oke, ini misalnya A ya, A, B, C, D. Oke, kita tambahkan lagi. Tunggunya, kita tunggu tadi ya, tunggunya kita copy dulu bisa ya. Pakai ayat. Kita bisa Ctrl C. Nah, ini ya. Ctrl C, Ctrl V Bapak Ibu untuk kopinya ya. Oke, nah ini. Nah, ya. Nah, sekarang perintah itu kan sudah jadi ya Bapak Ibu ya. Sekarang tinggal kita tambahkan kejadian. Jadi ketika ini diklik, nah, ketika diklik, kita ganti kostum ke bat A, bat B, C, D. Oke. Tuh, sudah terbang deh ya. Oke. Sekarang tinggal kita buat dia terus-menerus melakukan itu. Buat terus-menerus dengan kontrol, di bagian kontrol, kemudian kita pilih selamanya. Kalau bahasa Inggrisnya forever. Jadi selamanya kita masukkan di ini, kemudian kita masukkan di ganti kostum ke ini. Oke, kita coba play ya. Oke, dia langsung terbang terus Bapak Ibu. Nah, oke. Kemudian kita tinggal tambahkan. Kita tambahkan latar belakang. Nah, di sini bagian sini ada latar belakang ya, pilih latar. Atau kalau misalnya bahasa Inggrisnya itu backdrop. Backdrop, oke. Nah, ini tinggal kita pilih saja misalnya apa ya latar belakangnya, kayak kastil misalnya ya. Kastilnya aja. Nah, ini pas sudah warnanya. Ganti kastil yang ini aja. Nah. Itu kayaknya kurang ini ya. Bentar dulu. Mana ya? Blue sky aja lah. Oh, kelihatannya. Oke. Nah, sekarang tinggal kita posisi aja Bapak Ibu. Jadi misalnya mau diputar, bisa kita gerakkan putar. Di sini ada putar. Kita coba putar ya. Coba putar 15 derajat.
Oke, dia mutar miring dia Bapak Ibu. Nah, mutar. Ini tinggal kita tambahin aja sebenarnya. Tergantung dari perintah kita. Jadi seperti terbang. Oke. Oke, kemudian apa lagi ya? Kira-kira apa Bu Novi? Ada nggak pertanyaan-pertanyaan di situ? Coba ditulis dulu. Apalagi yang mau diketahui? Baik Bapak Ibu, sahabat Batik Series, jika ada yang ingin langsung ditanyakan boleh untuk menuliskannya di kolom chat. Menarik sekali Pak Anto. Ya. Bu Ulan itu, Cuman mungkin lumayan sulit. Iya. Bu Ulan itu Bu Novi bertanya di kolom chat. Baik, ini ada pertanyaan. Dari Wulan Gontina, Mbak Wulan ini. Pak Ya. Anto, ada pertanyaan dari Mbak Wulan ini. Katanya Ya. aplikasi Scratch ini kayak di Google Collabs ya Pak Anto? Ah, gimana tuh Pak Anto? Google Collabs, saya belum pernah tuh pakai Google Collabs tuh. Nanti saya belum pernah Bu, jadi nggak bisa membandingkannya. Oh gitu, baik. Itu kayak apa ya Google Collabs ya, kalau ada yang tahu ya? Mungkin kayak itu ya, sama kayak gini ya mungkin ya. Kurang tahu juga Ibu Ulan, saya belum pernah menggunakan Google Collabs. Dipersilakan kembali untuk bertanya atau langsung raise hand teman-teman semuanya untuk bertanya langsung ke Pak Anto Suryonegoro sambil dipraktekkan. Saya juga praktek ini Pak Anto dan susah. Karena saya pernah juga ini menyuruh anak saya untuk berlatih coding ini ya Pak ya. Di coding awal untuk pemula gitu dan saya lihat mereka sudah membuat game Roblox gitu. Pada saat itu saya lihat dia buat game Roblox malah Pak. Saya pikir itu kan coding-coding ini untuk pembelajaran yang serius gitu. Ternyata malah untuk membuat games gitu kan. Saya sempat khawatir, loh malah anak saya belajar game gitu kan. Belajar membuat game. Tapi setelah saya mendengar penjelasan Pak Anto, luar biasa. Betapa pentingnya ya nanti di masa mereka. Silakan ada pertanyaan lagi. Saya lihat kembali di kolom chat atau ada yang raise hand. Tanya di kolom chat Bu Novi yang di kolom chat saja ya, tidak berani bertanya langsung Bapak Ibu. Baik, ada dari Pak Irman Icandri. Oh, Pak Irman ya. Iya, pertanyaannya, bisakah memasukkan suara kita sebagai suara karakter di dalam game Scratch itu? Kemudian bisakah game Scratch ini dibuat dalam bentuk multiplayer, Pak? Nah, monggo Pak. Multiplayer. Oh, pakai gitu ya? Saya coba jawab, Bu. Boleh, silakan Pak dijawab, monggo. Ya. Kalau untuk suara bisa, Pak. Bisa sekali ditambahkan di bagian suara ini, Pak. Nah, bagian suara ini, Bapak bisa memasukkan tuh suara, misalnya suara, ini kan suara dari, kelelawar ya, kelelawar. Suara kelelawarnya dimasukin, misalnya mau masukin, kita kasih suara, bisa tuh di bagian suara sini. Nah, ini bisa, tuh, ini banyak ya sebenarnya ya, ada piano, ada bass. Bisa juga di-upload tuh. Kita unggah saja suara yang sudah kita buat. Misalnya kita lagi nyanyi atau gimana, atau kita misalnya menerangkan suatu pembelajaran, kotak sampah ini adalah untuk apa, seperti itu. Bisa kita tambahkan di sini, di menu upload di bagian suaranya. Jadi di tiap sprite ini, di tiap karakter ini, kita sebutnya karakter ini adalah sprite kalau di ini ya, di Scratch ini. Saya coba tambahkan itu ya, bir ya. Nah, saya tambahkan bir. Oke, ini bisa kita
perkecil juga ya di bagian ukuran ini. Misalnya kita mau buat dia agak lebih kecil dikit ya. Oke, ini kekecilan. Coba 80 ya. Oke, kayak gitu ya. Nah, ini sekarang awalnya kita tarik ke sini. Misalnya bednya kebesaran kita bisa kecilkan lagi ya. 70 misalnya. Nah, seperti itu. Nah, jadi setiap sprite ini mempunyai suara dan kostum masing-masing, Bapak Ibu. Seperti sprite dari bed ini dia mempunyai kostum. Nah, yang ini tadi ya berganti-gantian dia 4. Ketika diputar secara bergantian maka dia berbentuk sebuah animasi ya, kayak dia terbang. Nanti tinggal kita gerakin aja tuh maju mundur, nanti nomor yang ini nanti dia belok lagi kayak gitu aja nanti. Mudah. Tapi saya kalau yang ini kan bednya kalau misalnya dibuat kayak gini kan lucu juga ya, Ibu ya. Dibuat nyamping-nyamping gini ya. Terbang. Kayaknya salah ini. Kalau ini benar dia maju mundurnya. Kemudian, nah kalau ini kostumnya, nah ini kan ada kostum ya. Jadi dia berdiri dengan tegak, berdiri dengan duduk ya, berdiri dengan. Nah ini ada suaranya masing-masing. Jadi di setiap sprite nanti kalau misalnya mau memasukkan karakter bisa masukkan karakter di sini. Oke, di sini tadi di bagian sini ya. Bagian sini upload. Pilih sprite. Pilih sprite, oke. Kemudian upload ya. Oke, nah bagian upload ini nanti kita bisa tambahkan karakter yang kita mau. Misalnya Bapak Ibu ada membuat karakter apa, misalnya karakter monyet atau karakter misalnya sebuah bot kayak misalnya kimia, pembelajaran kayak gitu bisa Bapak Ibu tambahkan karakter dulu. Misalnya karakter 1, karakter 2-nya, gambar-gambarnya ya. Kemudian di tiap karakter ini nanti, di tiap sprite ini nanti bisa Ibu tambahkan kostum-kostumnya. Kemudian bisa juga ditambahkan suara-suaranya juga. Seperti itu. Jadi bisa, sangat bisa sekali. Apalagi tadi Bu? Pertanyaannya? Bertanya Pak Anto. Iya, jadi ini kayak mau buat ini ya, kayak mau buat video untuk animasi YouTube kayak gitu ya. Bisa buat game juga, buat game interaktif. Jadi tergantung dari ide Bu Ulan ya. Iya. Oh, jadi yang terpikir di benak saya itu Pak Anto, codingnya itu dalam bentuk bilangan biner 01 sama coding datanya itu. Saya kira di awalnya. Itu sudah tingkat lanjut lagi, Ibu. Kalau di yang tadi itu 6 bulan itu belajarnya, Ibu. Iya. Privat dengan Pak Anto ya. Baik. Tapi ini sudah bagus sekali nih, Bu. Jadi kita bisa buat apa aja yang sesuai imajinasi kita. Kayak yang tadi kan contoh-contohnya kan ada mobil berjalan, kemudian ada. Jadi bisa nanti misalnya kayak pembelajaran lah yang bisa yang ada di idenya nanti bisa diterapkan. Di sini lengkap, ada suara, kemudian ada tampilan, ada kejadian ketika kejadian ini terjadi, apa yang dilakukan, seperti itu. Oke, ada pertanyaan lagi, Bu Novi? Ada pertanyaan lagi Pak Anto, ada usul nih dari Bu Yuli Suarsi di kolom chat. Sepertinya Pak Anto esok hari Zoom ini masih harus berlanjut untuk pendalaman materi, gitu usulnya Pak Anto. Insya Allah ya Bu, Insya Allah. Kemudian ada pertanyaan kembali dari Ibu Sri Damayanti, Pak Anto. Ya. Katanya untuk membuat game soal benar dan salah itu gimana ya Pak? Nah, Bapak diminta praktek untuk membuat game soal benar dan salah. Nah, seperti apa Pak? Oke, sebelumnya saya coba game yang sudah saya buat dulu Bapak Ibu ya. Jadi tadi belum kita praktekkan ya. Nah ini game yang sudah saya buat, game dinosaurus. Jadi saya punya ide membuat sebuah game yang dia belajar tentang noun dan adjektif. Nah, perbedaannya. Jadi saya berikan kata pengantar di sini. Hai, berikan saya makan yang saya inginkan dengan cara menarik noun. Jadi dia senang noun ini. Senang bahasa Inggris bentuknya noun. Kemudian
saya menginginkan noun dan tidak menyukai adjektif. Jadi ketika dia dikasih noun, dia menambah nilainya. Kemudian ketika dikasih adjektif, dia mengurangi nilai. Oke, nah ini kemudian terima kasih. Siapakah namamu? Nah, kita buat nama di sini ya. Saya Yanto. Oke. Nah, ini idenya seperti itu. Jadi idenya saya pilih noun, kemudian saya letakin di mulut ini. Tuh, nanti dimakannya. Nah, nanti nilainya nambah kayak gitu. Kalau saya salah letakin, nah nilainya berkurang, Bapak Ibu. Nah, intinya ide-ide yang seperti itu aja bisa kita terapkan dalam pembelajaran. Ini anak-anak kalau kemarin saya tampilkan di depan, oh pada berjeritan di belakang itu, oh Asia Uji. Jadi sangat seru sekali Bapak Ibu. Jadi tergantung kita, ide kita mau buat apa. Ini kan bisa diterapkan juga, bisa diubah misalnya jadi kayak kalimat aktif dengan pasif, kemudian apa lagi kan? Nah, ini bisa kita edit ini, Bapak Ibu. Nanti kalau sudah selesai, ini ada timernya, berjalan terus. Saya ini masuk ya, dapat nilai. Misalnya saya salah, dia akan ngurangi nilai. Oke. Ini bisa kita geleng-geleng sebenarnya ketika nanti salah, bisa digeleng-geleng. Oke, timernya habis, kemudian dia langsung menyebutkan nama. Thank you Anto, your score is 1. Jadi dia mengambil nama tadi, mengambil nama ini tadi dari yang pertama kita tanyakan tadi. Jadi dia ngambil datanya dari situ. Oke, di sini bisa juga Bapak Ibu nanti lihat yang dinosaurus yang saya bagikan tadi di SID Galeri Anto tadi, bisa Bapak Ibu lihat di dalam ya. Bisa Bapak Ibu lihat di dalam. Kemudian bisa Bapak Ibu kopikan saja. Kayak apa ya ini ya? Nih, setting ya. Sorry, berkas ya. Nah, berkas ini. Nah, bisa Bapak Ibu simpan sebagai salinan. Jadi Bapak Ibu menyalin sketch saya ini, Bapak Ibu simpan sebagai kepunyaannya Bapak Ibu. Saya simpan sebagai salinan ya. Nah, saya simpan sebagai salinan. Oke. Nah, ini sudah tersimpan sebagai salinan yang ini. Nah, ini bisa kita modifikasi. Jadi misalnya tadi kan misalnya yang saya tampilkan tadi adalah bahasa Inggris ya bentuknya. Saya pilih sprite dulu. Sprite-nya yang ini yang pertama tadi. Di bagian kostum ini nanti. Nah, ini kan bahasanya bahasa Inggris. Misalnya mau kita ubah bahasa Indonesia, misalnya mau kalimat aktif dengan pasif, bisa diubah di sini, Pak Ibu. Misalnya kalimat aktif pasif misalnya menanya dengan ditanya seperti itu ya, Bu Novi ya. Saya agak lupa ya, misalnya menanya ya. Menanya. Oke. Ini tinggal kita kecilin aja. Oke, kemudian di bagian-bagian sini juga ganti-ganti semua. Misalnya apa? Ini kalimat aktif misalnya ya. Ini semua kalimat aktif kita ubah semua. Nah, di bagian sini tadi kalimat yang pasifnya ya. Nah, nanti yang muncul seperti itu juga. Akan muncul seperti apa yang Bapak Ibu buat. Jadi bisa diterapkan itu. Tinggal di bagian kode yang awal tadi. Misalnya ini ya. Sebenarnya ada tulisan ini bisa kita baca. Hai, berikan saya makan yang saya inginkan dengan cara menarik noun. Nah, ini bisa diubah saja misalnya dengan cara menarik kalimat dengan cara menarik kata, misalnya kata apa? Kata pasif, kata aktif kan ke mulut saya, kemudian saya menginginkan aktif dan tidak menyukai yang pasif seperti itu. Jadi kayak ide Bapak Ibu lah. Jadi bisa diedit juga punya saya seperti itu. Oke, tadi pertanyaan dari tadi apa Bu? Baik Pak Anto, pertanyaan dari Ibu tadi, Ibu siapa tadi? Ibu Sri Bedamayanti tadi benar dan salah. Saya kira sudah bisa terjawab, sudah terjawab. Ya, nah di sini di bagian ini Ibu Bedamayanti itu di bagian, nah ini ada warnanya ya. Jadi kita bisa lihat ini ya. Misalnya dia warnanya warna apa? Hijau agak tua ini ya. Di bagian sensor berarti ya. Bagian sensor ini ada, nah ini. Tanya, jadi kita tanya dulu, misalnya awalnya kita menanya nama dulu. Jadi ketika awal diklik, misalnya ketika kejadian, misalnya ketika ini diklik, ketika ini dimulai, tanyakan dulu siapa namamu dan tunggu. Nah, nanti dia menanyakan nama dulu, kita input, kemudian ditunggunya. Kemudian kita tambahkan lagi, misalnya kayak ini ya,
atur nama kejawaban. Nah, ini saya atur namanya kejawaban, kemudian selamanya jika Nah, oke, seperti itu ya. Jadi kayak sudah menanyakan tadi, kemudian kita tunggu dulu berapa detik, kemudian tanyakan lagi, ambil dari data tersebut ya. Nah, atur nama kejawaban, kemudian jawaban tadi kita bisa tarik lagi hasil dari jawaban tadi, kita olah lagi datanya, kita jadikan logika lagi seperti itu, Ibu itu Damayanti ya. Nanti bisa dipraktekkan dikit-dikit mungkin sambil Iya. dipelajari. Baik, Pak Anto, banyak yang pengen mengadakan pelatihan luring nih. Silakan undang Pak Anto secara pribadi mungkin ya Pak ya. Baik Pak Anto, ada pertanyaan lagi Bapak Muhammad Ridho Ardiansah. Beliau bertanya bagaimana Pak untuk mengatur durasi scenes jika scenes animasinya itu lebih dari satu. Oke, kalau scene-nya lebih dari satu, kita bisa menggunakan sembunyikan. Jadi animasi itu kan ini kan tampil semua ya, sprite ini di bagian dalam ini kan sebenarnya tampil semua. Seperti sprite saya ini sebenarnya tampil. Tapi saya sembunyikan. Jadi ketika ini diklik, roti ini sebenarnya saya sembunyikan dulu. Jadi roti ini diklik, kemudian saya sembunyikan dulu. Nanti ketika sudah kalau animasi itu kan kayak ada jeda waktu itu ya, si yang karakter satu ini misalnya ngomong. Jadi kita bisa tulis di situ. Misalnya kita bisa perkirakan lah, misalnya setelah 20 detik, setelah misalnya 3 detik, nanti karakter satunya nanti kita tarik ke sebelah kiri, kita move, kita pindahkan, kita gerakkan ke sebelah kiri. Nanti karakter duanya kita munculkan dari sebelah kiri lagi, kemudian ngomong, berbicara seperti itu kan. Jadi di sini nanti bisa di bagian gerakan. Nah, gerak langkah ini bisa digunakan, kemudian di tampilan, kayak katakan halo, kemudian apa, kemudian ganti kostum, bisa juga dipakai. Kemudian tadi sembunyikan, nah, bisa kita sembunyikan juga. Oke, seperti itu, Bu Nopi. Jadi bisa ada pengaturan waktunya di sini, di kejadian ini, di sini. Nah, tunggu 1 detik ya, ulangi 10 kali, ini ada. Tinggal diisi aja beberapa detiknya, nanti ditarik, kemudian bisa terjadi. Oke. Baik, terima kasih Pak. Baik, teman-teman sahabat Batik Series yang ingin bertanya secara langsung supaya tersampaikan apa yang ingin ditanyakan, boleh raise hand langsung, saya persilahkan yang ingin bertanya langsung. Pak Irman Icandri, Bu, tadi. Pak Irman Icandri. Baik, Pak Irman Icandri. Silakan Pak membuka kameranya Pak Irman. Silakan bertanya langsung pada Pak Anto. Ya, Pak Anto, pertanyaan yang kedua tadi belum Pak Anto. Mengenai apakah game di Scratch ini bisa dimainkan secara multiplayer? Bisa, Pak. Enggak. Bisa, Pak. Ini bareng-bareng tuh, Pak. Nah, ditambahkan ekstensi. Ada jeda misalnya. Ya, di sini ada ditambahkan ekstensi ini, Pak. Ada di sini namanya kayak apa? Tuh, kayak game ya. Nah, di sini bisa kita tambahkan, Pak. Jadi di sini nanti kita bisa tambahkan musik. Ada sensor video seperti yang saya tampilkan di awal tadi. Jadi mengecek misalnya kepala kita ketika menyentuh, kayak total physical response itu nambah nilai, kemudian teks menjadi ucapan. Jadi misalnya kita buat suatu teks, si sketch ini yang membacanya bisa juga. Kemudian bisa menerjemahkan juga di sini. Ada terjemahkan. Kemudian di sini ada juga untuk kontrolnya, Pak. Jadi di sini nanti bisa dibuat kontrolnya. Buat apapun menjadi sebuah tombol. Bisa itu, Pak. Jadi bisa bareng-bareng sama teman-temannya, misalnya orang 10 langsung main dalam satu game itu. Ya, bisa. Kalau misalnya orang 10 dalam satu game itu kayaknya belum bisa, Pak. Tapi kalau misalnya satu game orang 2 mainnya di tombol yang sebelah-sebelah itu bisa. Oke. Jadi dia belum masuk multiplayer belum. Nah, karena dia nggak ada kayak nggak ada penyimpanan data kayak gitu, Pak. Jadi dia hanya sekilas tampil, kemudian kalau stop sudah berhenti semua, datanya nggak tersimpan kayak gitu. Iya. Baik, bagaimana Pak Irman? Terima kasih Pak Irman, sudah jelas ya Pak.
Baik, terima Sudah kasih. jelas, Bu Novi. Terima kasih Pak Irman. Tadi Pak Anto ada juga katanya tutorialnya ada nggak ya? Masih bingung nih katanya Ada teman-teman di sahabat. galeri Anto tadi, Bapak Ibu, di bagian bawah tadi kan sudah saya jelaskan. Itu Iya. saya tutorial membuat ini dinosaurus tadi, saya jelaskan dari tahapan awal sampai tahapan akhir saya menentukan nilai ini. Nanti silakan ditonton aja Bapak Ibu, itu cukup detail saya jelaskan sampai waktunya sejam 20 menit tadi ya. Baik, Bisa jadi diulang dari YouTube. ya Bapak Ibu untuk tutorialnya ada tadi di galerinya Pak Anto, bisa diakses langsung di sana. Kemudian ada pertanyaan lagi Pak, katanya apakah dalam satu game dari Ibu Istiadah nih Pak, apakah dalam Ya. satu game bisa kita gunakan beberapa permainan? Satu game beberapa permainan, misalnya ada mencocokkan, ada benar salah, ada menyusun, dan lain-lain. Bisa. Bisa Bapak Ibu. Bisa. Bisa ya Pak? Bisa. Baik. Bisa. Alhamdulillah bisa. Iya, bisa. Untuk absen teman-teman belum disiapkan, nanti insya Allah absennya di akhir berbarengan dengan post test. Ada lagi yang ingin bertanya secara langsung? Raise hand, monggo silakan. Masih ada waktu 2 menit lagi. Ini Pak, ada dari Pak Wisnu Wardana Pak, dari SMK Negeri 2. Ya. Apakah bisa disetting untuk berjalan seperti penjelajahan Pak? Oh tadi kayaknya Bisa. bisa ya? Bisa. Tadi ada ya Pak ya contohnya ya? Bisa. Tinggal kita pilih sprite aja. Kita pilih sprite yang berjalan aja Pak Wisnu. Kita pilih sprite yang kayak kuda tadi ya. Itu bisa nanti Pak Wisnu. Mana sprite-nya? Si Ben ini berjalan nggak ya? Nah ini ya. Oh ini dia enggak. Si Ben ini dia menari. Kita coba cari yang berjalan. Nah si cat-nya, si kucing ini dia berjalan. Iya, cat-nya berjalan. Nah, dia berjalan. Nanti tinggal diubah aja. Kayak sama kayak tadi. Konsepnya tuh kayak ini tadi ya. Kemudian kita ubah. Sama kayak tadi ya. Kita ulangi selamanya. Kemudian kita tampilannya kita ubah tadi ya. Dari kostum A ke kostum B seperti itu ya. Kostum A. Kemudian ke kostum B. Kemudian kita tambahkan lagi waktu tunggu misalnya 1 detik ya. 0,3 detik. 0,3 detik ya. 3. Oke, kita coba selamanya. Nah ini terlalu cepat ya berjalan ya. 0,5 ya mungkin ya. Jadi ini bisa diatur semua Bapak Ibu ya. Yang terlalu cepat juga karena di bagian bawahnya tidak kita tambahkan lagi. Nah, harusnya di bagian sini juga kita tambahkan 0,5 ya. Nah, ini seperti berjalan ya sudah ya. Tinggal kita tambahkan kejadiannya ketika diklik selamanya dia akan berjalan. Ini tinggal kita gerakan saja dia. Misalnya gerakan selamanya juga ya. Kejadiannya dulu ketika diklik, ketika tombol ini diklik, gerakannya majukan gerak 10 langkah ke kanan misalnya. Langkah selamanya ya, selamanya. Mana tadi selamanya? Ya, jadi selamanya dia bergerak 10 langkah ke depan. Coba ya. Nah, jadi ini dia mundur ya, maju terus ya ke depan ya. Tapi dia nggak balik lagi ya. Jadi kita tambahkan lagi nanti kontrolnya. Jadi misalnya ketika dia sudah mana ya dia tadi ya. Sudah mundur dia. Gerakan tadi kita mundurkan dulu, mana dia gerak tadi. -10 ya. Oke ya, kayak gitu. Nah ya. Oke, jadi misalnya ini sudah kita gerakan selamanya ya. Kita bisa juga di sini sensor. Jadi ada sensor ketika dia menyentuh, kita tambahkan kontrolnya jika ini ya. Jika si ini tadi sensor tadi ya. Jika menyentuh pinggir ya. Jika menyentuh pinggir ya, maka dia berputar ya.
tambah tampilannya, gerakannya berputar, misalnya berputar lagi ke posisi sembarang bisa juga ya, misalnya kayak gitu. Oke, kita coba ya, berhasil nggak ya? Nah ya, jadi kayak gitu aja. Bisa bergerak. Kostum ini dia terlalu cepat ya berjalannya ya. Oke, ini kalau terlalu cepat jalannya, bisa kita agak kita lambatkan dikit jalannya. Jadi kayak jalan langkahnya itu ya. Oke. Nah ini jalannya. Seperti itu Ibu Novi. Baik Pak, ada pertanyaan nih Pak, terakhir nih dari Ibu Ya. Saudah. Katanya bagi pemula seperti kita ini membuat game seperti ini membutuhkan waktu berapa lama nih Pak? Oke, ini tadi sudah saya jelaskan ya. Scratch ini dibuat untuk anak umur 8 tahun sampai 16 tahun. Jadi ini sangat bisa sekali kita terapkan. Jadi sebenarnya dari hal-hal yang mudah aja dulu, misalnya kayak tadi, kayak misalnya pertama kali tadi misalnya kita membuat, oke saya keluar dulu ya. Misalnya kita buat ini ya, kayak buat misalnya kita mulai dari awal, misalnya kita ganti kostum, kita belajar ganti kostum kayak gitu. Misalnya kita belajar menggerakkannya, misalnya dari awal, ini kan tampilan awal ya. Kan ini ada tampilannya. Misalnya saya gerakan dulu, kita belajar menggerakkan dulu aja 10 langkah. Nah, kita masukin. Nah, ini sudah bergerak dia. Berarti kita sudah mendapatkan satu ilmu. Oke, sekarang bagaimana dia bergerak terus? Kita tambahkan kejadian, misalnya kontrol tadi ya, selamanya gerak 10 langkah, seperti itu aja. Jadi ada progres itu nanti yang akan menambah terus ilmu Bapak Ibu sekalian. Jadi insya Allah ketika sesuatu hal itu kita buat kemudian itu berhasil, itu akan menambah semangat kita lagi. Wah, bisa bergerak. Nah, wah bisa juga ya saya, ternyata seperti itu. Jadi yang penting dicoba gitu ya Pak ya? Ya, jadi nanti semangat itu akan menghasilkan lagi suatu ilmu lagi. Seperti itu, Bu. Baik. Baik Pak, mungkin pertanyaan tadi merupakan pertanyaan terakhir dari sesi tanya jawab kita pada malam hari ini Pak. Sebagai penutup sesi, mohon maaf nih nanti sebelumnya teman-teman Batik Series untuk pertanyaan yang belum bisa dijawab nanti bisa WA pribadi dengan Bapak narasumber kita. Dan sebagai penutup sesi ini kami mohonkan pada Pak Anto Suryanegoro untuk memberikan closing statement-nya. Halo Bu Terima Novi. kasih Pak. Ya, Bu Novi. baik. Mohon maaf, ini ada satu pertanyaan ini karena pesertanya jauh, mungkin bisa ditanggapi dulu Pak Anto. Oh, Dari yang mana, Bu Pak? Mutia, udah belum dijawab ya? Yang mana Pak itu Pak? Baru ya? Yang apa saja yang dapat dilakukan menggunakan Scratch dan cara membuat sprite dengan cara melukis. Sudah belum tadi Dari ya? Bu Mutia Liana ya? Baik, mungkin kita coba menjawab pertanyaan Ibu Mutia Liana Pak ya. Dari Ibu dosen ini. Ini Ibu Mutia Liana itu bukan? Iya. Tadi Pak. Ibu dokter. Baik, apa saja yang dapat dilakukan menggunakan Scratch? Pertanyaannya Pak Anto. Dan bagaimana cara membuat sprite dengan cara melukis? Benar nggak sih bacanya? Ya. Silakan Pak. Oke. Jadi sprite dengan melukis ya. Oke. Di sini tadi di sini ada kostum ya tadi ya. Nah, di sprite ini sebenarnya kita bisa lukis juga di sini Bapak Ibu. Jadi bisa kita gambar. Nah, kita buat Scratch, kemudian kita buat ini kalau melukis ya. Tapi kalau misalnya tool dari Scratch ini Ibu nyatakan lumayan sulit, jadi bisa menggunakan misalnya kayak Canva, Bapak Ibu cari yang karakter-karakter yang bagus itu kan banyak bertebaran ya. Tinggal di-download aja, kemudian di-upload di bagian Scratch-nya. Nah, unggah kostum ini aja. Nanti bisa tuh. Kalau melukis di Scratch-nya ini bisa di bagian sini. Ada tersedia ini banyak juga. Bisa dilukis di sini.
Ya, kemudian apa lagi tadi? Kalau melukis sudah. Apa saja yang dapat dilakukan dengan menggunakan Scratch dan bagaimana cara membuat sprite dengan cara melukis? Nah, ini sprite dengan cara melukis tadi seperti ini, Ibu Mutia Liana. Nah, saya nggak terlalu pintar melukis. Tapi kira-kira seperti inilah ya. Nah, misalnya ini kepalanya, misalnya kan. Atau mau lukis apalah, misalnya ganti-ganti warna, misalnya bisa di sini, Ibu Mutia. Nah, misalnya ya. Ini bisa melukis di bagian Scratch ini. Atau bisa download di tempat lain, kemudian diupload seperti yang saya bicarakan tadi. Oke, kemudian apa, Ibu, yang pertama tadi? Apa? Udah, Pak. Udah Oh, itu. tipe-tipe ya? Tipe-tipe tadi seperti yang ada di slide saya tadi. Banyak sekali yang bisa dibuat ya. Ada gamenya banyak, kemudian simulasi. Intinya dia tidak terbatas dengan itu. Jadi ide kita lah yang membuat itu. Jadi ini tidak terbatas, tapi dia tidak bisa kayak menyimpan data itu tidak bisa. Misalnya kayak sebuah game kemudian data player Ibu disimpan selama berapa hari itu enggak. Jadi dia ketika Ibu play, data-data itu diolahnya, kemudian ketika stop data itu hilang, kayak gitu aja. Jadi semuanya bisa dibuat menggunakan Scratch ini. Mau animasi, mau game, mau simulasi, nanti ketika menjelaskan alat ini kok sulit banget ya, bagaimana cara memasangkannya. Jadi Ibu bisa misalnya buat misalnya kayak simulasi, Pak, ini misalnya ini kita letakkan di sini benar apa enggak, kayak gitu, nanti silang. Jadi tergantung di ide tadi. Kayak seperti itu, Ibu Mutia Lina. Baik, bagaimana Ibu Mutia? Terima kasih Bapak, penjelasannya cukup jelas. Baik, terima kasih Ibu Mutia. Ya, Bu. Terima kasih Bu Mutia, terima kasih sahabat Batik Seri semuanya. Baiklah, pertanyaan tadi merupakan pertanyaan terakhir dari sesi tanya jawab kita. Dan sebagai penutup sesi ini, kami minta Bapak Anto Suryonegoro untuk memberikan closing statement-nya. Oke, ini tadi kita sudah belajar Bapak Ibu tentang spread, kemudian cara memasukkan blok dan mengeluarkan blok, kemudian kita bagaimana menambahkan latar belakang ya, backdrop tadi, kemudian menambahkan sound, tadi sudah saya jelaskan juga. Kemudian contoh pembuatan game sudah juga, kemudian copy dan modifikasi project tadi sudah juga ya. Ya. Oke. Oke, kemudian nanti di akhir ini nanti silahkan dilanjutkan lagi tadi yang KWL chatnya tentang apa yang telah saya pelajari. Jadi tadi kan apa yang ingin dipelajari. Nah, setelah saya menjelaskan tadi, apa sih yang Bapak Ibu telah pelajari? Oke, saya tutup dulu. Saya tutup dulu dengan sebuah caption. Takkan ada kemenangan dalam belajar, tapi tanpa belajar tak akan ada kemenangan. Dari saya, Anto Suryonegoro. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mantap. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih banyak Bapak Anto Suryonegoro, SPD MKOM. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Bapak Anto telah menyampaikan materi, berdiskusi, menjawab pertanyaan dengan sahabat Batik Seri semuanya, serta telah menyampaikan closing statement-nya. Semoga sehat selalu Pak, semangat selalu untuk pendidikan Indonesia, dan kami tunggu untuk pertemuan luringnya, kata teman-teman di kolom chat. Seperti itu. Baik, ada beberapa kesimpulan yang bisa saya rangkum. Yang pertama bahwa computational thinking ini adalah sebuah metode untuk menyelesaikan suatu masalah yang dirancang untuk dapat diselesaikan oleh manusia atau sistem, bahkan keduanya. Dan Scratch adalah bahasa pemrograman yang berbasis visual, interaktif, serta fun. Dan dengan Scratch kita bisa membuat animasi, permainan yang kreatif dan menarik, serta memudahkan para programmer dalam membuat program tanpa menulis kode. Baik, sahabat Batik Seri semuanya, setelah ini kita akan bagikan link post-test ya di dalam kolom chatnya. Silakan bersiap Ibu Amel atau Mbak itu. Ibu Eni nanti Bu. Ya, Ibu Amel ya. Bu Eni nanti sudah siap. Oh, Bu Eni. Oke, Bu Eni untuk membagikan post-test di kolom chatnya. Silakan sahabat Batik Seri, akan diberikan waktu untuk mulai mengaksesnya. Silakan. Izin ambil alih sebentar ya Mbak Novi ya. Boleh, silakan. Ya. Silakan Bapak Ibu, itu sudah kami kirimkan link post-test dan sekalian itu daftar hadir untuk hari ini. Nanti sesuai tadi kesepakatan dan bisik-bisik dari Ibu Kepala BGP, Ibu Ohorera Erma, bahwa hari ini ada satu
satu door prize yang akan diberikan kepada peserta yang beruntung. Lalu ada 2 dari komunitas guru penggerak, itu berupa pulsa Rp50.000. Seperti itu. Jadi hari ini ada Ya, 3 yang ini akan dari kita Bu ambil Erma ya. ya. Ya Pak Nuril? Yang satunya dikirim langsung dari BGP dari Bu Erma. Ya, yang satu dari BGP, yang 2-nya dari KGP, Komunitas Guru BGP. Penggerak Banyasin. Oke. Ya, sudah diakses Durasinya? semuanya? Oke, berarti kalau udah minta token udah isi data ya. Ya. Tokennya hari ini adalah Dimulai nanti sambil di play Bu Eni ya. ya, Durasinya play lagu tadi. ya, oke. Durasinya kami beri waktu sesuai dengan lagu yang nanti diputar ya. Selesai lagu kita tayangkan siapa yang tertinggi. Oh ya, untuk peserta yang sudah 2 kali memenangkan atau mendapatkan door prize, mohon maaf kami tidak bisa memberikan kembali. Jadi kita berikan kesempatan kepada teman-teman yang lain untuk mencicip door prize dari webinar batik ya. Jadi mohon maaf untuk tidak perlu disebutkan siapa, jadi sadar diri saja, oh saya udah 2 kali, nggak mungkin gitu ya. Oke, tokennya Nggak apa-apa, adalah, mungkin ikut sebagai absen Bu Eni, nggak apa-apa ikut. Cuman kalau harus dia juara ada. 1 lagi, nanti diturunkan yang peringkat bawahnya gitu ya. Ya, betul ya. Oke, tokennya batik 2023. Huruf kecil semua, batik 2023. Huruf kecil semua ya Bapak Sambil Ibu di ya. play. Sambil di play. Oh iya, maaf. Ya ampun. Mbak Amel ya. Belum ada suaranya Bu Amel. Kau bisa patahkan kakiku, tapi tidak mimpi-mimpiku. Kau bisa lumpuhkan tanganku, tapi tidak mimpi-mimpiku. Kau bisa merebut senyumku, tapi sungguh tak akan lama. Kau bisa merobek hatiku, tapi aku tahu obatnya. Manusia kuat, itu kita. Jiwa-jiwa yang kuat, itu kita. Manusia kuat, itu kita. Jiwa-jiwa yang kuat, itu kita. Kau bisa hitamkan putihku, kau takkan gelapkan apapun. Kau bisa runtuhkan jalanku, kan ku temukan jalan yang lain. Manusia kuat, itu kita. Jiwa-jiwa yang kuat, itu kita. Manusia kuat, itu kita. Jiwa-jiwa yang kuat, itu kita. Bila bukan kehendaknya, tidak satu pun jurasku akan bawa
manusia kuat, itu kita jiwa-jiwa yang kuat, itu kita manusia kuat, itu kita jiwa-jiwa yang kuat, itu kita manusia kuat, itu kita jiwa-jiwa yang kuat, itu kita manusia kuat, itu kita jiwa-jiwa yang kuat, itu kita. Kau bisa patahkan kakiku, patah tanganku, rebut senyumku, hitamkan putihnya hatiku, tapi tidak mimpi-mimpiku. Oke, selesai post test kita hari ini. Ini Kau bisa patahkan kaki. ini ada sebentar Berapa saya ayat? bisa raise hand untuk Ibu Friska Juniarti biar bisa dipin sebentar. Oke, Ibu Friska boleh membuka kameranya dulu, Ibu, untuk dokumentasi. Ibu Merlin sepertinya udah berapa kali ya, Ibu Merlin ya? Wah, selamat Ibu Friska. Ibu Merlin, iya selamat Ibu. Ibu Merlin udah berapa kali ya? Ada. Yang Ibu Merlin yang hadiah kemarin masih ini belum dikasih Iya kayaknya belum yang buku dikirim ya. ya. Iya. Tunggu Bu Merlin ya. Berarti yang dapat siapa Bu ini 3 orang itu? Berarti Ibu Rika dari SMA Negeri 1 Rambutan bisa resen Ibu. Oke, sebentar kita pin dulu. Lalu satu lagi Pak Firmansah. Pak Firmansah. Bapak bisa resen Bapak? Oke. Selamat Pak Firman, Bu Ya, Rika. selamat ya. Lagi ya. Sekian memang Lagi, ikut. Pak. Terakhir ya, terakhir. Pin, besok ngumpul. Siap. Tidak KKN kan? Enggak dong. Oke ya, selamat Ibu Priska. Ibu Priska mendapatkan nanti door prize dari Ibu langsung dari Balai Guru Penggerak ya. Nanti dikirim langsung dari sana. Lalu untuk yang seri ketiga kemarin, seri ketiga, mohon maaf sedang dalam perjalanan ya Pak Nuril ya hadiahnya ya. Iya. Bu Hermanya Soalnya tadi nyabari. betul sudah ada yang japri soalnya, jadi mohon maaf memang Ibu Septian Sari bukan tidak dikirim Bu, sedang dalam perjalanan. Jadi Iya. tenang saja Ibu tetap menanti di mana ya? Di Desa Pelajau Ilir. Oke ya. Alamatnya yang dikirim ke Bu Erma ternyata terhapus. Jadi tadi Bu Erma baru ini lagi, nanya lagi. Karena posisinya sering keliling katanya. Iya, untuk Ibu Merlin kami mohon maaf. Terima kasih atas partisipasinya yang sangat selalu bersemangat setiap sesinya. Karena ini sudah 2 kali ya. Ibu Merlin boleh menongol sebentar di manakah Ibu Merlin berada? Resen. Iya, resen tolong Ibu. Oke, wah, kami sangat berterima kasih ya orang-orang seperti Ibu Merlin ini memberikan semangat untuk tim Sama-sama, batik. Bu Eni. Iya, makasih ya Ibu Mungkin kapan-kapan bisa Merlin. berbagi praktik baik nih Bu Merlin, bagaimana bisa cepat dan benar. Iya, itu.
Untuk Ibu Rika dan Bapak Firmansyah nanti dari komunitas guru penggerak berupa pulsa 50.000. Nanti ya Bapak, sudah didokumentasikan Bu Amel untuk para pemenang yang beruntung. Silakan Bu Amel. 1, 2, 3. Siap Bu Amel sudah? Iya. Oke. Baiklah, terima kasih. Saya postes kami buka sampai esok hari. Jadi yang hari ini malam ini terkendala sinyal tidak masalah ya. Token nanti akan kami hapuskan. Jadi jangan mencari token lagi untuk malam untuk usai acara ini token tidak akan ada lagi. Jadi jangan mencari tokennya lagi. Baiklah, itu saja. Terima kasih semuanya. Saya kembalikan ke moderator. Baik, sahabat Batik Series, kita telah sampai di penghujung acara. Demikianlah webinar Batik Seri 5 dengan tema membuat pembelajaran yang seru, menciptakan games dan media ajar, melatih computational thinking dengan Scratch. Terima kasih kepada Balai Guru Penggerak yang senantiasa mensupport, mendampingi Batik Series Banyuasin. Terima kasih pada teman-teman panitia komunitas guru penggerak Banyuasin, semua pihak yang telah berpartisipasi atas terselenggaranya acara ini, khususnya Dinas Pendidikan Kebudayaan Kabupaten Banyuasin. Terima kasih juga nih buat sahabat Batik Series peserta webinar malam hari ini. Saya mewakili panitia penyelenggara webinar Batik Series malam hari ini, mohon maaf bila terdapat kekurangan, kesalahan selama proses berlangsung. Jangan lupa untuk selalu stay tune terus pada webinar Batik Series Komunitas Guru Penggerak Banyuasin selanjutnya. Tentu saja dengan tema-tema yang menarik. Saya punya pantun nih satu, kalau ada kue lapis di rumah, jangan lupa dibagi-bagi. Kalau ada Batik Series berikutnya, jangan lupa diikuti kembali. Cek. Sebagai closing statement bahwa perlu diingat teknologi tidak akan pernah menggantikan guru yang hebat. Tapi di tangan guru yang hebat, teknologi bisa menciptakan transformasi. Kami pamit undur diri. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Pak Anto, terima kasih. Ya, siap. Terima kasih Pak Anto. Tapi tidak mimpi-mimpiku, kau bisa lumpuhkan tanganku. Tapi tidak mimpi-mimpiku, kau bisa merebut senyumku. Tapi sungguh tak akan lama, kau bisa merobek hatiku. Tapi aku tahu obatnya. Manusia-manusia kuat, itu kita. Jiwa-jiwa yang kuat, itu kita. Manusia-manusia kuat, itu kita. Jiwa-jiwa yang kuat, itu kita. Kau bisa hitamkan putihku, kau takkan gelapkan apa-apa. Kau bisa runtuhkan jalanku, kan ku temukan jalan yang lain. Manusia-manusia kuat, itu kita. Jiwa-jiwa yang kuat, itu kita. Manusia-manusia kuat, itu kita. Jiwa-jiwa yang kuat, itu kita.
Manusia kuat, itu kita. Jiwa-jiwa yang kuat, itu kita. Manusia kuat, itu kita. Jiwa-jiwa yang kuat, itu kita. Manusia kuat, itu kita. Jiwa-jiwa yang kuat, itu kita. Kau bisa patahkan kakiku, patah tanganku, rebut senyumku, hitamkan putihnya hatiku, tapi tidak mimpi-mimpiku.